Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 479, Berkah Surga. Bagaimanapun, Feng Xiao masih koma dan dialah satu-satunya yang tersisa. Tentu saja, jika dia tidak mau naik tahta, mungkin dia akan memilih salah satu kerabat klan Feng untuk menduduki posisi penguasa. Namun, setelah merenungkan masalah ini, orang-orang masih menganggapnya tidak mungkin. Siapa di antara kerabat klan Feng yang memiliki kemampuan untuk menjadi penguasa negara? Bahkan dengan klan Feng yang mendukungnya, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menangani semua aspek, bukankah sulit untuk memegang posisi penguasa? Namun, pada saat itu, awan gelap besar tiba-tiba melayang di langit malam. Awan itu menyelimuti kediaman Feng dengan kilatan petir yang samar. Suara gemuruh keluar dari awan, membuat orang-orang yang ketakutan di bawah tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Ada apa? Apakah akan turun salju atau bergemuruh disertai guntur? Seseorang berbicara dengan ekspresi aneh. Yang lain menatap awan tunggal di atas kediaman Feng dengan cemas di mata mereka. Hahaha, Feng Qingge, klan Fengmu menipu penguasa. Bahkan para dewa tidak dapat menahannya lagi. Hahaha, retas mereka, bunuh mereka, retas mereka sampai mati. Murongbo tertawa terbahak-bahak, ekspresinya liar. Namun, suaranya terlalu tua dan lemah, terdengar sangat kasar di telinga. Orang yang awalnya memasang ekspresi aneh, setelah mendengar perkataan Murongbo, menatap awan di atas kediaman Feng. Dia pikir ini tidak benar seperti yang dikatakan Murongbo. Apakah yang dilakukan klan Feng untuk menarik petir agar menyambarnya? Petir menyambar langit malam dan gemuruh guntur menghantam kediaman Feng. Suaranya bahkan mengguncang bumi. Pada saat ini, bahkan para pengawal Feng pun mendongak dengan heran. Mereka heran, bagaimana petir ini bisa jatuh di kediaman Feng mereka sendiri. Hanya mata Feng Jiu yang berbinar ketika melihat guntur dan kilat. Keterkejutan tampak di wajahnya saat dia melihat petir kedua. Cahaya itu pecah di suatu tempat di kediaman dengan suara keras. Senyum di bibirnya perlahan-lahan semakin dalam. Ketika keempat kultivator inti emas melihat langit yang bergelombang dan guntur yang jatuh ke dalam kediaman, mereka awalnya terkejut tetapi kemudian mereka tertawa. Itu datang lebih cepat dari yang mereka duga, dan tampaknya itu adalah keberhasilan yang luar biasa. Tidak seperti kultivator abadi, hanya ketika Martial Ancestor naik ke peringkat Martial Emperor, kultivator energi mistis dapat menarik kesengsaraan petir. Ketika seseorang menahan 3 serangan kesengsaraan petir, kultivator Martial Ancestor berhasil menjadi Martial Emperor. Saat ini, Feng Xiao, kepala klan, tampaknya menjadi satu-satunya yang naik pangkat di kediaman Feng. Ledakan. Ketika guntur ketiga menyambar, awan gelap di langit tiba-tiba menghilang dan sinar matahari muncul di malam hari. Sinar matahari membentuk 7 warna dan perlahan menyebar, hampir menutupi seluruh kota bulan berawan. Malam menjadi terang seperti siang hari karena dipenuhi dengan 7 warna. Warna-warna itu menyelimuti seluruh kota bulan berawan dan kemudian berubah menjadi titik-titik cahaya seperti hujan gerimis yang jatuh dari langit, menyebabkan seluruh kota gempar dan berhamburan keluar untuk menyaksikan. Set, ada seseorang di kediaman Feng yang naik pangkat. Sungguh bersinar. Ini adalah berkah dari surga. Ya Tuhan, bagaimana mungkin aku melihat pemandangan seperti itu? Hanya orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dan sangat dicintai oleh para dewa yang menerima berkat surga. Hanya orang dengan 10.000 berkat yang dapat menarik berkat surga. Sungguh menakjubkan, ini juga pertama kalinya bagi lelaki tua ini melihat berkah surga. Kepala keluarga Geng terkagum-kagum melihat sinar matahari yang tersebar di langit. Saat sinar itu meresap ke dalam tubuhnya, sensasi ajaib yang tak terlukiskan menyapu seluruh tubuhnya. Rasanya sangat nyaman.